atas kesediaannya pada siang hari ini bersama-sama dengan rekan-rekan guru dalam kegiatan pembahasan modul 1.4 mengenai budaya positif dari calon guru penggerak yaitu Bapak Anas dan Bapak Domingus Tanis Nareha. Baik, untuk memulai kegiatan ini ada baiknya sebagai umat yang beriman kita akan memulai dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Sinandi. Kepada Bapak dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak seraya berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini Allah nilai ibadah di sisinya. Untuk saudara kami yang beragama lain menyesuaikan doa ini dipimpin dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'mahu wa kafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib alaina bi zakaratil maut wa najata minan nar wal afwa min hisab. Allahumma ya Allah, hari ini kami melakukan suatu aktivitas ya Allah, ridha ya Allah, rahmat ya Allah. Berilah kemudahan kepada calon guru penggerak kami ya Allah dengan segala ilmu. Berikanlah ilmu kepada mereka ya Allah untuk memudahkan karirnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala al-Fatihah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sinandi yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
dan tentu saja ini bukan diharapkan tidak hanya sekedar pada tataran teori dan juga konsep, tetapi ini juga bisa kita implementasikan artinya di kelas kita masing-masing, sehingga dari kelas-kelas kita itu akan merupakan bagian dari perubahan sehingga dari setiap kelas itu akan kemudian menjadi budaya sekolah. Jadi kita berharap bahwa para calon guru penggerak ini bisa menjadi ikon-ikon perubahan minimal dari kelas masing-masing, lalu kemudian bisa merembet ke wilayah yang lebih besar, pada akhirnya nanti perubahan-perubahan itu menjadi sebuah budaya sekolah yang diharapkan itu dapat menjadi kebiasaan kita tiap hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita mendukung teman-teman kita yang sementara mengikuti program calon guru penggerak, dan hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari kedua teman kita ini. Kita akan mendengarkan dengan baik dan kita akan bertanya sebanyak mungkin sehingga kita boleh memperoleh pemahaman lebih lagi tentang budaya positif ini. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan kepada Pak Anas dan juga kepada Pak Domingus. Juga kita ucapkan terima kasih karena mereka juga mau membagi ilmu dan juga pengalaman yang sudah didapat selama dalam program guru penggerak ini. Dan juga teman-teman yang lain, guru yang lain, kita ucapkan terima kasih karena bisa hadir pada siang hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Diskriminasi pada hari ini akan saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferdinand. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mendengarkan pemaparan dari para calon guru penggerak kita pada siang hari ini, yang diawali dari pemaparan Pak Anas atau Pak Domingus. Oke, yang diawali pemaparan dari Pak Domingus. Kepada Pak Domingus tadi saudara dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Moderator, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Izin Bapak Ibu memperkenalkan diri, nama saya Bapak Domingus Aniswarika. Rekan saya yang kedua adalah Bapak Anas. Kami berdua ini mau hari ini menjelaskan tentang aksi nyata kami sebagai tugas di dalam pendidikan guru penggerak. Semoga Bapak Ibu dari hasil pembahasan ini Bapak Ibu bisa membantu kami untuk menerapkan dalam paling tidak di kelas untuk perwalian seperti ini. Oke Bapak Ibu, saya mulai saja. Saya masuk di materi yang pertama, itu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum kita masuk materi, saya mohon izin Bapak Ibu, kita SPP, kita berdiri dulu Bapak Ibu supaya sama-sama kita tidak terlalu jelek saja. Oke Bapak Ibu, semoga SPP ini diikuti, tapi tidak bersemangat sekali juga ya.
Terima kasih Bapak Ibu sudah kita olahraga sedikit, mumpung di luar ada suasananya mendung ya. Tarik nafas dulu Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke materi. Ya, kayaknya aslinya kurang ya. Nanti kita mulai. Oh, dua-duanya. Yang belakang ya. Oke Bapak Ibu, saya akan melanjutkan. Terima kasih sudah mau berolahraga di siang-siang ini. Saya langsung lagi. Sebelum kita masuk di materi, ada beberapa kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang kedua, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lainnya mendengarkan. Yang ketiga, berpartisipasi penuh. Dan keempat, mengikuti kegiatan ini dengan perasaan gembira. Ya, semoga Bapak Ibu bisa gembira setelah sambil menikmati. Oke, berikut Bapak Ibu, kami ditugaskan untuk mengimbaskan terkait dengan budaya positif. Di budaya positif ini ada beberapa konsep yang harus kami jelaskan pada Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang perlu ditegaskan dari poin 7 ini itu terkaitnya nanti dengan disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin positif seperti itu seperti apa? Sudah ada kata disiplin, tambah lagi kata positif. Berarti ada yang lebih. Dan nanti yang kedua terkait dengan dua ini, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Untuk bagian yang bawah itu akan dijelaskan nanti sama teman saya, Pak Anas. Jadi saya akan menjelaskan yang ini. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kita mulai yang pertama dari disiplin positif. Bapak Ibu, pertanyaan pertama ini siapa tahu bisa membantu apa yang terbayang di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin. Silakan, siapa tahu ada yang mau share atau bershare. Kalimat yang pertama muncul di benak saya ketika mendengar kata disiplin adalah tepat waktu. Disiplin tepat waktu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang boleh silakan. Kalau saya mendengar disiplin adalah kita taat kepada peraturan yang ada. Taat pada peraturan yang ada. Iya, itu yang pertama yang mendengar saya kalau mendengar kata disiplin. Disiplin ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau sudah kita lanjut, kemudian nanti kita lihat Bapak Ibu apa sesungguhnya arti disiplin. Kemudian apakah dengan adanya disiplin di sekolah maka guru mudah mengontrol murid. Nah, yang ini Bapak Ibu biasa kita sering mengartikan kata disiplin itu erat kaitannya dengan mengontrol murid. Biasa tindakan yang dilakukan murid itu kadang tidak sejalan dengan maunya kita. Oke, saya lanjut ya. Lanjut. Selama ini istilah disiplin di sekolah erat kaitannya dengan mengontrol murid. Nah, ternyata itu salah Bapak Ibu. Menurut seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori atau dinamakan choice theory, beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di selama ini kan biasa kita yang mengontrol siswa. Nah, bagaimana miskonsepsinya itu kita lihat. Yang pertama, ilusi kontrol ini kayak seakan kita menghipnotis mereka sesuai dengan agenda kita. Guru dapat mengontrol murid. Ternyata setelah diteliti itu kenyataannya tidak seperti itu Bapak Ibu. Murid mempunyai hak memilih. Kemudian guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid. Guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Nah, itu yang biasanya yang kita sering lihat. Ini ilusi kontrol yang biasa kita sering gunakan yang ketemu dengan siswa. Yang kedua, semua rujukan atau penguatan positif efektif dan bermanfaat. Biasa kalau kita bujuk-bujuk siswa, nah kalau lo gini
bisa tergantung pada pendapat dan rujukan kita. Ya biasa kalau Bapak Ibu main rujuk, kalau menurutnya mereka itu positif, bisa mereka lakukan. Tapi kalau tidak ada untungnya dari dia, bisa ditolak. Berikut ilusi kontrol yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan orang tersebut. Menurut Bapak Ibu, kalau kita berikan kritik kepada siswa kita, apakah mereka bisa semakin kuat? Nah, ternyata ini bilang kenyataan. Kenyataannya menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan, tetapi melemahkan. Bisa kayak gitu. Bisa kritik. Murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Oke. Dan yang ketiga, adanya krisis identitas atau identitas gagal. Sebentar ini kita akan lihat identitas gagal itu yang mana. Biasanya Bapak Ibu ya, kalau kita biasa kasih berikan masukan kepada mereka, kadang mereka. Dan yang terakhir, ini yang paling penting biasa. Orang dewasa punya hak untuk memasak. Nah, ini paling sering. Nah, ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Murid dapat memberontak sewaktu-waktu. Biasanya begitu Bapak Ibu. Kemudian memaksa kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Apa biasa ada yang begitu Bapak Ibu guru? Kita di boke biasa sama guru, sama murid. Sudah Bapak Ibu, itu 4 ilusi kontrol yang biasa sampai sekarang kalau saya lihat pribadi itu masih ada di pikirannya kita kalau terkait. Nah, sekarang kita masuk di disiplin positif. Nah, menurut Bapak Ibu siapa ya? Saya baru lihat. Ini padahal beliau sudah meninggal sampai 2024 masih disebut. Kalau ada CGP angkatan 12, ini ada lagi Bapak Ibu akan ketemu. Seandainya misalnya ini Bapak Ferdinand, misalnya ini kan sampai nanti, misalnya dia bersejarah. Oh iya. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita perlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, pihak lain ini disebut katanya motivasi eksternal. Sebentar kita akan bahas terkait dengan motivasi. Kita lihat satu-satu supaya mulai paham disiplin positifnya. Nah, kita masuk ke bagian disiplin. Tadi Abi sudah menjelaskan disiplin kalau prioritas katanya harus tepat waktu, ulama, aturan, tata tertib. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin berarti tata tertib, ketaatan, kepatuhan kepada peraturan, mengusahakan supaya menaati dan mematuhi tata tertib. Tetapi dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, biasa begitu ya Bapak Ibu ya. Supaya disiplin, ya terserah kita biasa melakukan, menyuruh atau melakukan apa yang kita inginkan. Nah, tujuannya kita yang di sini Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, inti poinnya Bapak Ibu, kita penindasan sebenarnya bagaimana kita membangkitkan motivasi intrinsik pada anak-anak kita. Motivasi intrinsik ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Inilah yang harus kita perjuangkan supaya disiplin atau budaya positif kepada anak kita itu bisa
yang biasa sekarang di zaman Gen Z, ini yang kurang sekarang di zaman sekarang. Oke, kita tahu dulu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Betul ini ya. Nilai-nilai ini merupakan paling besar sikap perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi. Nah, ini yang harus kita pegang Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, ini yang harus kita munculkan. Nah, sekarang masuk di gedung Merdeka. Ini biasa yang menjadi panutannya kita. Profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, berkebinekaan. Ini yang harus dimunculkan Bapak Ibu terkait. Nah, menurut dari Ibu Primary Gas Program (IEP), sikap murid itu ada beberapa: toleransi, rasa hormat. Kemudian dari 9 pilar karakter itu banyak sekali Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan, dan yang ini hampir semuanya mencakupi the Virtus Project nilai-nilai kebajikan. Nah, menurut Bapak Ibu, posisi anak didiknya kita itu bagian mana yang sudah mulai hilang, sudah mulai pudar di nilai-nilai kebajikan ini. Itu yang harus kita pikirkan bersama-sama, kemudian nanti dimunculkan kembali. Lanjut, tadi Bapak Ibu ada kata motivasi yang dibilang Bapak Ki Hajar Dewantara, jika anak-anak tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, maka harus ada pihak dari luar. Sekarang kita masuk ke berikut adalah motivasi. Sekarang saya mau tanya lagi nih Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu? Kita melakukan sesuatu Bapak Ibu biasa karena untuk mendapatkan ini yang pertama ini. Apa ini? Senyuman dari apa ya? Kayaknya kita sudah jarang ya dapat senyuman. Kalau siswa-siswa sih kalau dengan pacarnya bisa dapat senyuman. Kalau untuk mendapat hadiah ada ya? Atau untuk mendapatkan uang? Bisa masih ada ya Bapak Ibu? Masih ada ya? Tadi juga sempat Bapak Ibu datang ke sini. Berikut, kira-kira menurut Bapak Ibu apa alasannya orang melakukan tersebut? Ya, biasa ada maunya kayak gitu. Berikut, mengapa kita melakukan sesuatu tersebut? Apakah kita melakukan karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari dorongan orang lain? Di saya bisa tidak ya, itu terkait motivasi. Nah, ini motivasi. Kita ingatkan kembali dalam kamus besar, motivasi adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar atau tidak sadar. Nah, ini beberapa kata-kata motivasi. Ini apa ini? Gagal. Sama kayak saya ya. Gagal itu sebenarnya berarti kalau karena tidak bisa ya, belum bisa ya. Yang kedua, tanpa kerja keras tidak ada yang tumbuh itu ya kan? Biasanya sambungan rumput tetangga apa? Ya. Yang ketiga, jadikan orang yang baik karena apapun yang kamu lakukan akan kembali kepada diri sendiri. Wah, luar biasa. Nah, menurut saya tidak tahu ini ya, Bapak Ibu terserah. Ini dari kebangsaan mana saya tidak tahu. Mungkin dia berteman dengan mafia dulu ini ya. Menurut Gianni Bosrem dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Ini Bapak, biasa kalau kita motivasi dirinya kita ini biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menurutnya Ibu Gianni Bosrem, dari 3 ini adalah motivasi yang paling rendah karena
kita takut melakukan sesuatu kalau disuruh, biasa takutnya dari ini, adanya hukuman. Saya harus pergi sama Pak Anas, katanya takut dihukum. Biasa ini, menurut Yana Hussein, ini motivasi yang paling berbeda. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang kedua adalah motivasi di atas dari hukuman ini. Biasa masih banyak seperti ini ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai. Bapak Ibu, dari 1, 2, dan 3, kalau bagusnya di mana sebenarnya? Apakah ada Bapak Ibu yang masih di poin nomor 1? Kalau di satunya saya tidak masuk kelas mengajar takut dihukum, itu bisa masuk sini. Masuk di nomor 1. Saya kira kewajibannya kita ya. Bapak Ibu, 1, 2, dan 3 menurutnya Bapak Ibu pasti banyak ini di nomor. Kalau sudah mulai baik-baik kata-katanya, pasti nomor 1 dan 2 Bapak Ibu. Inilah yang dibilang motivasi eksternal. Ya, karena itu berkaitan dengan orang luar, bukan dorongan kita sendiri. Tapi untuk poin nomor 3, inilah yang harus kita bangkitkan kembali untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai yang tadi Bapak Ibu ya. Nah, ketika biasa ada siswa tidak melakukan sesuatu yang kita inginkan, muncul istilah ini Bapak Ibu. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat hukuman itu seperti apa. Silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu 2 menit untuk membaca sekilas. Ada kasus IPA terkait dengan pelajaran matematika. Ada Bu Santri, ada Bu Erna. Silakan Bapak Ibu untuk dicermati. Kira-kira menurut Bapak Ibu dari cerita ini bagaimana ya? IPA kurang menguasai matematika. Sekali lagi kita bedakan hukuman mana, konsekuensi mana. Ya, rutenya ditahu. Kebetulan nama Pak Gurunya di sini Pak Seno. Pak Seno lagi. Ada satu IPA. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau request? Mau ini supaya kita boleh kira-kira ini masuk hukuman kah atau konsekuensi kah? Kalau menurut saya itu adalah hukuman, bukan konsekuensi. Dan saya tidak setuju dengan tindakan Pak. Misalkan Silakan yang lain, kalau cuma saja, saya mungkin. Baik, silakan Bu Amna. Oke, terima kasih jadi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya ini Pak Seno sedang memberikan hukuman kepada Iva, di mana hukumannya ini karena si Iva tidak tahu atau tidak menguasai pelajaran matematika yang diajarkan oleh Pak Seno, sehingga Pak Seno memberikan hukuman kepada Iva. Dan di sisi lain juga si Iva juga ini mendapat hukuman lain, yaitu yang merujuk kepada diri si Iva, sehingga si Iva semakin terpojok. Jadi hukuman yang diberikan bukan menyebabkan dia lebih baik, tapi semakin terpojok dan semakin merasa rendah diri. Itu mungkin yang dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Yang jelas, Bu Amna setuju atau tidak? Tidak setuju. Saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno. Oh, ya. Terima kasih Bu Amna. Yang lain boleh? Baik Bu ya.
IPA ini siswa. Apakah dia berkeluarga dengan pasien? Nanti kita lanjut berikutnya. Namanya Aul ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu, IPA ini kena hukuman. Ternyata dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku pelajarannya. Kemudian Pak Seno bertanya tapi tidak bisa dijawab. Akhirnya dia makin gugup. Kemudian semakin dipanggil IPA di kelas ke depan, teman-temannya pun ikut tertawa. Nah, berarti ya di satu sisi IPA juga agak sudah mulai minder. Pokoknya kepercayaan dirinya turun ya. Oke, kita lanjut menurut Bapak Ibu hukuman ya. Kita lihat sama-sama. Nah, inilah yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi Bapak. Hukuman bersifat tidak terencana. Tadi IPA merencanakan, Pak Seno merencanakan tidak? Tidak, dia langsung memanggilnya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Biasanya diberikan dalam bentuk fisik atau psikis. Nah, kalau konsekuensi bagaimana? Sudah terencana dan sudah disepakati. Biasa itu ya, kalau kita kesepakatan kelas ya betul ya. Maka mereka juga takut akan konsekuensinya. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Menurut Bapak Ibu, yang biasa kita lakukan ini hukuman atau konsekuensi? Yang banyak di lapangan. Banyak di lapangan itu hukuman atau konsekuensi? Atau harus seimbang ya? Coba dong, request dong. Saya mau dengar nih, request hukuman atau konsekuensi yang banyak. Biasanya di kelasnya karena biasa. Oh, ada Bu Beka, terima kasih Bu Beka. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, kebanyakan ini yang lebih banyak dilakukan di lapangan itu hukuman, Pak. Kalau konsekuensi kan biasanya itu di awal kelas, misalnya guru mata pelajarannya itu sudah ada kesepakatan sama anak-anak muridnya gitu kan ya. Terus misalnya kalau yang melanggar baru dikasih apa namanya pembinaan lagi itu sama gurunya. Tapi kalau dia tidak ada kesepakatan kayak tadi, terus ini biasanya itu hukuman sih Pak. Hukuman yang paling banyak hukuman kali-kali ya. Saya sendiri juga merasa yang paling banyak hukuman. Ini kalau konsekuensi nanti kita sama-sama sebenarnya apakah hanya di dalam kelas saja konsekuensi karena kesepakatan kita di luar kita lebih banyak hukuman atau seperti itu. Nah, ini yang banyak harus kita kembali renungkan, evaluasi diri kita kembali. Sebenarnya yang paling banyak itu yang mana? Hukuman atau konsekuensi? Oke Bapak Ibu, karena hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu sudah paham bersifat tidak terencana. Sekarang bantu saya dong Bapak Ibu, ada stick-up Pak Warno, Pak tolong berikan stick-up-nya. Ini saya mau minta Bapak Ibu memutuskan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Boleh dong ditempel di sini nanti. Ini ada bilang mencatat 100 kali di dalam bentuk kalimat. Menurut Bapak Ibu, silakan ini Bapak Ibu tulis mau topik yang mana. Pilih yang mana topiknya, yang mana. Kira-kira yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Ya, ini mencatat 100 kali, kemudian lari mengelilingi lapangan. Boleh Bapak Ibu? Boleh dua, satu orang dua. Pilih saja hukumannya mana, konsekuensi yang mana. Nanti kita kasih nomor Bapak Ibu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hukuman atau konsekuensi? Ya. Bapak Ibu minta maaf kalau kecil ya, agak maju-maju sedikit supaya ini bisa dilihat. Murid diminta untuk push up 15 kali. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi ya? Maka saya kasih waktu 5 menit. Boleh tulis dulu. Ini Bapak Ibu kasih nomor saya nanti. Saya lupa kasih nomor nanti kasih nomor aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 Bapak Ibu. Nanti kita periksa sama-sama ya.
bisa bertelanjang kaki, duduk di bangku di pinggir lapangan, kayak gitu. Saya bisa di spraynya agak kecil, soalnya coba agak besar-besar enak ya. Dan terlalu serius kota itu ya, karena ada kesepakatan selalu muka gembira dan menguap ya. Berkenan tetap ya. Ini supaya kita persepsi bersama saja, hukuman mana, konsekuensi mana. Yang dengarkan suara saya tangan satu kali. Yang dengarkan suara saya tunjuk panas. Konsentrasi semua ya. Luar biasa. Yang mana Bapak Ibu udah bisa dibaca? Ya. Yang dengarkan suara saya tunjuk power. Oke, Pak, orang mau di situ. Oh, sudah dibagikan. Ini sih. Boleh tidak Bapak Ibu? Nanti kita silakan Bapak Ibu. Ya, sudah. Pilih yang paling atas, ya. Kemudian kita pilih OK, kemudian kita pakai pilih yang paling atas, ya. Kemudian kita pilih OK, kemudian kita pilih share. Nah, di sini kita Sini. Ya, yang ini konsekuensi ya, ini konsekuensi ini hukuman. Nomor 8 itu 1, 2, 3, 4, 5. Paling bawah ya? Ini. Duduk di bangku di pinggir lapangan. Pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh grup tiket karena cederai teman. Silakan yang sebelah sini konsekuensi, yang sebelah sini hukuman. Mana hukuman, mana konsekuensi? Sini konsekuensi. Tidak apa-apa boleh berpikir tengah. Boleh. Wah. Silakan. Oh yang mana?
tinggal 15 menit sesudah kelas selesai. Itu konsekuensi atau hukuman? Bagus sih Bapak Ibu, supaya dia apa? Yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Yang jelas tadi hukuman saya sudah jelaskan. 10. Lagi keliling lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Kemudian yang terakhir membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Kira-kira itu hukuman. Sudah semua Bapak Ibu? Kita lihat sama-sama. Hukuman membersihkan WC ya. Yang hukuman di sini konsekuensi. Wah, kita lihat ngomongnya saya. Sudah Bapak Ibu? Kita cek ya. Nah, kita cek Bapak Ibu. Sudah? Oke. Ini kita bukan mencari nomor pemilihan. Oke. Bapak Ibu boleh ngomong dulu. Silakan Bapak Ibu. Ini hukuman. Oke, sudah selesai. Halo. Terima kasih. Ini siswa rawan kayak ini. Siapa ini yang tidak menulis tadi? Kosong ya? Oke, Bapak Ibu yang percaya sama-sama. Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlalu di sekolah. Bukan konsekuensi. Mantap. Satu benar. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Oke, hukuman benar 2 lagi. Berikut membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukum. Iya, ternyata konsekuensi. Terima kasih. Sudah ada yang kenal semua lagi. Berikut murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Benar. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Wah, mantap. Bertemu di lapangan basket karena mengobrol dengan teman. Wah, murid diminta bertelanjang kaki. Ya, untuk berkaki yang telanjang ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan. Tidak diizinkan bermain oleh burung piket karena mencederai teman. Itu hukuman atau konsekuensi? Spontan, Bagi hukuman atau konsekuensi? 3, 2, 1. Hukuman? Berikut terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit, kemudian diminta tinggal 15 menit sesudah kelas. Konsekuensi. Kesepakatan kelas. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Konsekuensi. Karena dulunya sudah sepakat. Kemudian membersihkan WC. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Kayaknya sudah mulai paham. Belajarnya sebentar ya. Nah, ini Bapak Ibu tadi yang saya bilang ada identitas gagal dengan identitas sukses. Kalau identitas gagal itu bersifat hukuman, kalau sukses disiplin, konsekuensi dan restitusi. Sekarang ini Bapak Ibu ini bagaimana ini kondisi kita di mana maunya hukuman, konsekuensi atau restitusi. Restitusi sebentar Bapak Ibu ya akan dijelaskan sama teman saya. Itu yang juga saya nah ini kalau hukuman dibuat oleh guru, kalau konsekuensi dibuat guru sama murid, kalau restitusi juga dibuat. Setelah Bapak Ibu melihat bagian ini, nah, ini sini ada kata disiplin positif. Kata disiplin tanpa ada
identitas ganda. Nah, sekarang bagaimana kalau disiplin yang pakai kata positif? Terbagi dua bagian. Yang pertama disiplin dalam bentuk konsekuensi, itu dari kata positif, disiplin positif. Kemudian berikut ada kata disiplin restitusi. Jadi apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi Bapak Ibu sambungan dari konsekuensi ketika mereka buat pelanggaran. Jadi restitusi di situ ini Bapak Ibu ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, dari tiga ini Bapak Ibu, sebenarnya kita harus melarikan diri kita ke restitusi. Bagaimana kita harus berkolaborasi sama siswa ketika ada masalahnya. Apakah seperti itu? Seperti itu Bapak Ibu? Saya belum tahu, balik ke diri masing-masing. Ya. Nah, saya lanjut kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu, poinnya saya di sini itu terkait dengan ini Bapak Ibu, saya masuk saja di sini. Nah, saya buka dulu saja semuanya. Nah, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ada 5. Di sinilah yang menyebabkan kenapa ada salah satu nanti di antara kita perlu kebutuhan ini. Jadi misalnya bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan kasih sayang. Ya. Lanjut, ini oke. Ibu Sofi, bla bla bla, saya ngomong menurut Hasan jika ada pada Ibu Sofi akan dilakukan. Bapak Ibu ini saya tanya, kalau Bapak Ibu baca ini ada Arsyad itu sering meminta bekal makan siang. Tapi dengan cara ini Bapak Ibu, tapi ini dengan paksa ya. Nah, menurut Bapak Ibu kebutuhan apa yang mereka lakukan? Jadi Bu Sofi dulu, kemudian ada siswanya mengeluh, Bu, Arsyad suka minta makanan saya. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu kan kebutuhan apa? Tadi kan sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Penguasaan, bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan dan ini saya lapar. Kalau Arsyad ditanya tuh, Pak Guru, saya lapar Pak, karena orang tua aku yang bawa bekal, maka kebutuhan yang itu adalah bertahan hidup. Sedangkan kalau Arsyad menjawab bekal teman apa? Saya mengambil bekal temanku karena saya senang dengan temanku sehingga temanku memperhatikan saya. Berarti dia butuh kebutuhan akan pasien. Kalau Arsyad menjawab, saya merasa saya paling hebat di antara semua teman-temanku, maka kebutuhan kekuasaan. Kemudian ibu saya bosan, bekalku itu terus, maka dia kebutuhan akan kebebasan. Kemudian saya melakukan kata iseng saja Bu, saya menikmati ekspresi wajah temanku, kebutuhan dan kesel. Di Bapak Ibu, kebutuhan dasar ini memang sudah dimiliki dari manusia, dari bawaan kan. Nah, sekarang Bapak Ibu coba bisa minta tolong dianalisa. Di mau seorang anak TK, bla 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 bla. Nih, menurut Bapak Ibu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Menurut Bapak Ibu ini kebutuhan apa? Bimo seorang anak TK B berlari keluar kelas. Tingkah yang membuat Ani bingung. Seringkali menegangnya. Ini Paulus. Ini perlu kita identifikasi. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan kesenangan, kebebasan, penguasaan, cinta kasih sayang. 5, 4, 3, 2. Kesenangan, kebebasan. Lanjut. Masih dari yang sama. Ibu kejar aku. Dari buah ini saya gitu ya. Kejar aku karena ibu guru saya aku. Anak TK Bapak Ibu.
Terima kasih Bapak Ibu. Semoga yang tadi bisa dipahami. Sebelum masuk di materi selanjutnya, kita SPP. Ya. Terima kasih sekian dari saya Bapak Ibu. Semoga budaya positif dan disiplin positif, motivasi kebutuhan dasar bisa Bapak Ibu memberikan ada penambahan wawasan terkait dengan budaya positif. Saya kembalikan kepada maksud atau kita SPP dulu Bapak Ibu. Boleh kita SPP saja sampulnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya melanjutkan materi budaya positif kita yang telah disampaikan sebelumnya oleh rekan saya Pak Domingus Nais, di mana beliau telah memberi pemaparan sekaligus penjelasan kaitannya dengan materi budaya positif dengan submateri yang pertama tadi disiplin positif sampai dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya adalah materi posisi kontrol guru. Nah, pada materi ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua posisi membuat merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat posisi sebagai pemantau atau monitor, dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Dari posisi-posisi kontrol yang ada ini, tentunya sebagai guru itu diharapkan sampai dengan atau berada pada posisi manajer. Nah, untuk membahas posisi-posisi kontrol guru, ada beberapa video yang bisa kita saksikan
nanti pada akhirnya kita bisa merefleksi sama-sama. Bisa kita saksikan sama-sama. Ini ada kasus perlawanan siswa. Ya, ini ada video singkat. Yang pertama tadi yang saya buka pertama dulu. Yang saya buka pertama bukan yang bukan video. Oh, ini. Ya, itu. Slide 2. Ya. Baik. Baik, dari video singkat tadi itu ada peran antara guru dan murid. Ini hanya ilustrasi. Video ini berasal dari Kemendikbud. Posisi guru tadi terlihat bahwa dia berperan sebagai posisi penghukum. Nah, bisa kita lihat sama-sama. Ada beberapa karakter yang bisa kita lihat ketika guru itu menampilkan atau berlakon atau mengekspresikan bagaimana dia berposisi sebagai penghukum. Itu bisa kita lihat dari ekspresinya, bisa kita lihat dari intonasinya, gaya bahasanya, dan tentunya dari dialog yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita membahas lebih lanjut, itu ada statement. Mungkin bisa kita sama-sama mengekspresikan apa yang bisa dilihat terkait video tadi. Mungkin apakah dari kata-katanya, dari ekspresinya, yang bisa mencirikan menurut Bapak Ibu bahwa ibu guru tadi itu dia berlakon sebagai penghukum. Silakan Bapak Ibu. Nanti ditulis saja dulu, sebentar baru bisa ditempel. Diisi saja dulu ya. Nanti selesai 5 posisi kontrol baru bisa kita cek sama-sama. Ya, jadi permintaannya Bapak Ibu dari gambaran video yang ada, saya ulangi, Bapak Ibu bisa mengekspresikan secara langsung apa yang Ibu lihat, Bapak Ibu lihat, apa yang Bapak Ibu dengar, kaitannya dengan lakon Ibu guru tadi sebagai hukum. Sekedar panduan mungkin apakah dari gaya bahasanya, dari
bahwa dia memang berlaku sebagai pembunuh. Next. Video lagi. Bukan. Lihat video aja. Sudah ya? Sudah. Nah, kalau sudah yang slide kedua. Ya, slide kedua. Oke. Bapak Ibu, dari video tadi yang ada terlihat bahwa posisi guru sebagai pembunuh itu akan menampilkan atau akan menjelaskan bahwa dia sedang menghukum mungkin dengan berkata-kata, dengan membentak atau menghardik atau menunjuk-nunjuk. Dan biasanya guru sebagai pembunuh ini berada dalam posisi yang arogan, kurang lebih seperti itu. Terkait dengan hukuman, bisa dia hukuman dengan kata-kata dalam hal ini verbal, atau juga bisa dalam bentuk fisik. Lanjut. Slide. Lewat. Ya, dampak murid untuk posisi umum ini murid bisa menjadi pendendam, ya, bisa menjadi marah, dan terkadang murid yang berada di posisi ini tidak menyukai gurunya, termasuk mata pelajaran yang diambil. Ini dampak bagi murid yang ketika dia mengalami permasalahan sehingganya dia dimarahi di gurunya. Baik, itu untuk posisi kontrol yang pertama sebagai pembunuh. Selanjutnya, posisi pembunuh sebagai membuat rasa bersalah. Ya, ini Bapak Ibu silakan tadi kita saksikan ada videonya. Video membuat rasa bersalah 1. Ya. Tidak merekam bagaimana? Ini jadi. Ya, silakan lagi Bapak Ibu. Video yang kedua sebagai posisi kontrol guru sebagai membuat rasa bersalah. Mohon lagi untuk merefleksi ulang, ditulis lagi di sejumlahnya. Bagaimana posisi guru sebagai membuat rasa bersalah di saat tadi videonya kita lihat, ya, ada perbedaan
ketiga, guru sebagai pemukul. Mungkin dari kata-katanya apakah itu lembut, ya, intonasinya mungkin bagaimana, apakah ada ketegasan di dalam. Baik, kita lanjut ya. Nah, dalam video tadi, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau kita lihat suara ibu guru tadi itu cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Yang kedua, guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dan membuat guru menderita. Nah, kecenderungan di sini membuat rasa bersalah dalam hal ini guru itu dia melakukan dengan kata-kata yang tenang, tapi orientasinya tetap menyalahkan murid. Apalagi ada kalimat tadi itu, nanti saya dimarahi sama kepala sekolah. Dalam secara dari teori kontrol yang dinyatakan Pak Tanis tadi, kaitannya dengan identitas, ini masih masuk kategori identitas gagal. Selanjutnya, dampak dari posisi pemukul ini bagi murid. Ini murid kesannya akan menjadi penentang. Dan yang kedua, murid membuat merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Nah, posisi seperti inilah yang terjadi jika posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Murid itu akan merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Ya, kita lanjut lagi ya. Posisi kontrol yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Oke. Posisi kontrol guru sebagai teman. Tadi sudah dilihat ya. Kalau membuat merasa bersalah sudah ya. Agak sekali lagi tadi. Mohon seperti tadi lagi.
apa ya, lembut mungkin, terus ramah, senyum-senyum terus, ya, dan suasana yang ada itu suasananya yang hangat. Itu posisi guru sebagai teman. Nah, dampak posisi guru sebagai teman untuk murid ini, kalau ini yang ada, guru sebagai teman, murid akan tergantung pada guru tersebut. Dan yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Artinya, posisi sebagai teman ini, murid tersebut hanya akan kemungkinan besar patuhnya pada guru yang bersangkutan. Mungkin guru-guru yang lain tidak. Nah, dari teori kontrol yang ada, untuk identitas murid di sini sudah masuk identitas sukses. Tapi motivasi yang ada di sini kecenderungannya hanya motivasi eksternal. Selanjutnya, posisi kontrol yang keempat. Ya, itu tadi posisi kontrol guru sebagai pemantau atau monitor. Nah, posisi pemantau di sini seorang guru akan ketika berkomunikasi suaranya datar, tidak emosional, tidak sedang bersenda gurau, dan menggunakan suara dalam berkata-kata itu suaranya tidak tinggi. Pada posisi ini tercipta identitas positif atau berhasil. Namun masih motivasi yang ada di sini itu masih bersifat eksternal. Yang ketiga, pemantau sebagai guru sebagai pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid memberikan sanksi. Maka guru pun harus selalu mengawasi. Nah, satu yang menjadi ciri guru sebagai pemantau di sini, ketika menyelesaikan masalah-masalah pada siswa itu kecenderungan berdasarkan data. Biasanya dalam komunikasi dengan siswa selalu melihat data-data. Kalau misalnya ketidakharian, mungkin ada dialog ini sudah 5 hari, 6 hari, 3 hari. Itu posisi guru sebagai pemantau. Dia lebih banyak berdasarkan data. Nah, dampak siswa ketika guru berposisi sebagai pemantau, ini murid akan kecenderungannya selalu menghitung. Ya, menghitung biasanya katakanlah, oh baru 1 kali saya melanggar, belum saya dukung. Ya, seperti itu dampak pada murid. Dan posisi murid juga di sini itu tidak sepenuhnya mandiri. Artinya identitas yang ada sudah identitas positif, tapi sepenuhnya masih bersifat eksternal. Oke, kita lanjut posisi kontrol yang terakhir. Next.
Ya, tadi adalah posisi kontrol guru yang terakhir sebagai manajer. Nah, pada posisi ini dapat kita lihat lakukan guru tadi dan siswa itu suara yang berposisi sebagai manajer itu tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan juga tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif dan berhasil. Artinya masalah yang menimpa Naren tadi dari komunikasinya dia bisa melahirkan solusi sendiri. Dalam posisi sebagai manajer ini, seorang guru itu tidak berada dalam posisi untuk membenarkan keadaan ataupun menyalahkan. Selanjutnya, guru membimbing muridnya untuk menyelesaikan masalah sendiri. Itu terlihat tadi kemarin. Dia melahirkan solusi sendiri terkait dengan keterlambatannya dengan akan menyetel alarm supaya tepat waktu. Dampak dari posisi guru sebagai manajer, jika ini diterapkan, murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk di masih ada materi selanjutnya, keyakinan kelas. Selanjutnya, materi yang selanjutnya itu keyakinan kelas. Tadi di awal sudah dibahas oleh rekan saya Pak Tanis Leminggus kaitannya dengan keyakinan kelas. Beliau tidak menyampaikan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi sudah kita saksikan bersama. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Nah, keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati antara guru dan murid, baik secara tersirat maupun tersurat. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang untuk memotivasi dirinya dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak
dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dalam hal ini, peraturan yang diberikan hanya lebih didengarkan atau menjadi takut, karena peraturan lebih dari sekedar serangkaian aturan yang mengatur murid tanpa memahami tujuan. Jadi harapannya di sini untuk keyakinan kelas Bapak Ibu guru, apalagi kalau ketika kita mulai pembelajaran, ya diharapkan bisa kita menerapkan keyakinan kelas. Salah satu tujuannya ketika kita menerapkan keyakinan kelas sebelum pembelajaran, agar di pembelajaran kita suasana bisa menjadi nyaman, karena telah ada yang menjadi kesepakatan, yang menjadi keyakinan bersama antar guru dan murid, khususnya kepada murid. Karena keyakinan kelas yang ada itu penerapan daripada motivasi intrinsik anak itu sendiri, karena berwujudan dari nilai-nilai kebajikan yang telah diyakininya sendiri. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas di sekolah ada beberapa poin. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang ketiga, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan dalam lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, bersedia menyambut kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Ini beberapa poin yang bisa menjadi acuan dalam pembentukan keyakinan kelas. Ya, dari keyakinan kelas itu bisa ditingkatkan menjadi kesepakatan kelas. Namun pada poinnya, kesepakatan kelas sebenarnya itu adalah keyakinan kelas. Oke. Selanjutnya, segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, segitiga restitusi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa restitusi itu adalah suatu keadaan yang kita ciptakan untuk membuat murid bisa mencari atau menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, untuk restitusi ini, mari kita sama kembali mendengarkan, melihat video tentang restitusi. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain
Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yang kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, baik Bapak Ibu. Secara singkat untuk restitusi ini bisa kita lihat dari tampilan video tadi ini. Nah, tahapan yang paling pertama itu menstabilkan identitas. Tahapan kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan tahapan ketiga menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini khususnya di sekolah itu sangat bagus sekali kalau digunakan, diterapkan untuk kasus-kasus yang sedang. Lain halnya kalau kasus-kasus yang berat, misalnya narkoba. Ya, dari 3 tahapan itu ada beberapa kasus yang mungkin harus bertahap. Kita mulai dari tahap pertama dulu, kedua, ketiga. Namun juga ada kasus-kasus tertentu bisa saja kita mulai langsung tahap ketiga, langsung menanyakan keyakinan. Salah satu contohnya keyakinan kelas kita bahwa tidak boleh ada sampah. Ketika kita melihat murid ada sampah dia tidak pungut, itu mungkin langsung bisa ke tahap restitusi yang ketiga, langsung tanyakan keyakinan tanpa harus memvalidasi dulu kesalahan. Ini ada beberapa pertanyaan yang sempat kawan-kawan CGP bertanya begini. Nah, ini adalah materi terakhir. Namun sebelum kita akhiri, ada 1-2 video lagi kaitannya dengan restitusi di sekolah. Mulai kita bicara sebenarnya SD. Pasti tadi pagi kalau mendapatkan laporan dari tiket, katanya kamu terlambat lagi ya. Terlambat datang ke sekolah itu semua kesalahan. Membuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang itu pasti pernah membuat salah. Nah, yang paling penting di sini kita bisa belajar dari kesalahan. Bagaimana bisa memperbaikinya. Sebenarnya itu ya. Thank you. Mari kita cari sama-sama.
Ini ada salah satu contoh penerapan restitusi yang kemarin menjadi tugas kami pada demonstrasi kontekstual. Kurang lebihnya, tapi apa yang kami peragakan ini adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah materi segitiga restitusi untuk hari ini diseminasi kami budaya positif telah selesai. Namun sebelum berakhir, tentunya kami minta Bapak Ibu responnya atau umpan balik kaitannya dengan kegiatan kami. Bisa mungkin 1-2 orang ada saran atau pertanyaan, silakan. Oke, terima kasih kesempatan juga. Alhamdulillah materi ini cukup bagus, mulai positif. Karena ini sering kita dapat di kelas mungkin, ya. Tentang segitiga yang saya mau tanyakan tentang segitiga restitusi. Apakah setiap siswa yang bermasalah langsung kita lakukan segitiga restitusi atau nanti menunggu beberapa kali kesalahan? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi, Adi. Terima kasih. Tadi materinya sangat luar biasa sekali terkait bagaimana sih caranya kita bisa membuat siswa itu memahami terkait problem atau masalah yang dilakukan. Tapi permasalahannya terkadang di suatu momen terkadang kan kayak tadi segitiga bermuda, bagaimana caranya siswa itu bisa memahami terkait masalah yang dia lakukan. Tapi terkadang dalam konteksnya, terkadang siswa itu dia ketika susah kita menggali siswa itu untuk mengungkapkan terkait bagaimana sih caranya supaya kira-kira apa sih yang harus dilakukan terkait masalah yang dihadapi. Kira-kira seperti itu, Pak. Caranya, ini pertanyaan saya, bagaimana sih caranya kita untuk membuat siswa itu bisa mengungkapkan. Terkadang siswa itu sulit, Pak, untuk mengungkapkan terkait itu. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Sama lagi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari saya melihat Pak Anas membawakan tentang 5 posisi kontrol guru. Oke, dalam menjalankan tadi 5 posisi kontrol guru, saya tertarik dengan sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru mungkin bisa yogianya sebagai manajer. Dan tentunya kan kita inginkan seperti itu sebenarnya. Tetapi kalau misalkan di dalam lapangan, apakah kita bisa menerapkan 5 posisi kontrol ini dalam menghadapi siswa? Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. 3 pertanyaan yang ada ini rata-rata arahnya ke restitusi. Baik. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Santri. Apa poinnya dari Ibu Santri? Semua permasalahan itu yang restitusi. Ya. Nah, apakah setiap kesalahan langsung ditindaki? Sebelumnya sudah saya sempat singgung kaitannya dengan tahapan-tahapan restitusi. Paling ideal kalau kita komitmen dengan penerapan restitusi itu lebih bagus. Setiap permasalahan yang ada yang kaitannya dengan siswa itu kita pakai restitusi. Dan restitusi ini itu tidak hanya di sekolah, orang tua juga bisa. Ya. Namun dalam tahapannya kecenderungan yang ada khususnya kasus-kasus sedang itu tahapan restitusi paling tepat dilaksanakan tahap 1, 2, dan 3. Ketika anak atau siswa lagi emosian, terus kita memproses, itu tidak bisa kita gunakan langsung tahap 3 atau tahap
identitasnya, seperti contoh-contoh video tadi. Itu khususnya kasus-kasus sedang. Namun kalau kasus ringan itu bisa saja tidak sesuai tahap, seperti yang saya contohkan tadi. Ketika di kelas kita sudah membuat komitmen, keyakinan kelas bahwasanya kelas harus selalu bersih. Pada suatu ketika kita sebagai guru mendapatkan siswa tiba-tiba dalam kelas buang sampah. Nah, itu bisa langsung kita pakai restitusi tahap ketiga. Langsung tanyakan keyakinan, boleh? Itu masuk kategori kasus ringan, sangat ringan. Oke. Selanjutnya dari Ibu Nurhana, atau tadi poinnya apa? Bagaimana caranya siswa, bagaimana kita ketika sebagai guru untuk menghadapi siswa yang mungkin ada beberapa permasalahan. Nah, cara kita untuk bisa meyakinkan siswa untuk bisa berdiskusi kurang lebih dengan kita. Sebenarnya hal-hal tersebut, Pak, kalau kaitannya dengan budaya positif, khususnya 6 materi tadi, kalau kita pahami itu bisa kita terapkan kaitannya dengan pertanyaan tadi itu bisa menjadi salah satu solusi. Apalagi dengan adanya restitusi, tahapan-tahapan restitusi yang ada itu bisa kita gunakan untuk menggali lebih dalam apa yang menjadi keinginan siswa itu sendiri yang mungkin di tempat lain dia tidak bisa terbuka. Tapi kembali lagi, kalau kita bisa menerapkan dengan tahapan-tahapan yang baik dari institusi ini, itu bisa kok. Ya, itu. Terus selanjutnya dari Bu Nurhana tadi apa? Ya, penerapan posisi kontrol pada prakteknya di lapangan. Sebenarnya seorang guru itu harapannya bisa sampai posisi manajer, itu top. Tapi untuk kesana itu butuh proses. Namun pada faktanya di lapangan bisa saja kita berada dalam posisi sebagai teman dan bisa saja kita berada dalam posisi sebagai pemantau. Sekalipun itu dari teori kontrol dia tercipta identitas positif tapi bukan motivasi eksternal. Dalam teorinya bisa. Yang kemungkinan tidak boleh kita lakukan kalau kita berada posisi sebagai pemantau. Ya, namun praktiknya di lapangan bisa kita berada dalam posisi teman, bisa juga dalam posisi pemantau. Ya, namun paling bagus kita sebagai guru berada dalam posisi manajer. Saya kira demikian. Mudah-mudahan pertanyaan Bapak Ibu bisa ya. Saya tambahkan ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau ada problem sama siswa sih sebenarnya dari kepalanya kita statementkan dulu. Biasa karena siswa sudah bersalah, kadang kita sudah patok, oh ini anak bersalah ini. Nah, yang konsep seperti itu biar bagaimanapun kita tidak bisa tanam dalam dirinya kita karena kita sudah tanamkan itu. Berapa siswa yang melanggar itu kita sudah statement dia melanggar lagi seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya harus dihilangkan dulu Bapak Ibu supaya kita bisa menggali. Nah, menggalinya bagaimana? Sebenarnya sudah di pertanyaan seperti ini yang sederhana itu adalah langkah awal untuk mau menggali kesalahan apa yang dibuat. Misalnya tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu, Bapak juga pernah berbuat salah. Ya, secara tidak langsung itu sudah kita pernah mau menggali menstabilkan identitas. Ya, itu saja dari saya. Mungkin silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sempat tadi ada stick note-nya mungkin bisa ditempel di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nabila dari Bimbingan Konseling. Hari ini saya sangat tergugah mengikuti aksi nyata dari Bapak Tanis dan juga Bapak
Anas. Dari sini saya bisa belajar bagaimana bagaimana budaya positif gitu kan ya, bagaimana caranya kita memberikan pelayanan kepada siswa dengan memperhatikan bagaimana kebutuhan mereka. Kemudian juga saya juga belajar tadi bagaimana restitusi dan lain sebagainya, yang ini sangat menginspirasi saya untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, apalagi di divisi bimbingan konseling kepada siswa di SMA Negeri 4 Kendari. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwarno Hussein, selaku guru matematika. Tanggapan saya mengenai materi yang dibawakan tadi oleh kedua rekan teman sejawat itu sudah sangat luar biasa, menambah lagi ilmu dan wawasan bagi saya, khususnya bagaimana kita memposisikan diri dalam menghadapi siswa. Kemudian bagaimana langkah-langkah kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sebaiknya kita ambil untuk kemajuan siswa yang lebih baik. Halo, saya Ferdinand, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 4 Kendari. Kami baru saja mendengarkan pemaparan dari Pak Anas dan juga Pak Tanis terkait budaya positif, dan materi yang dibawakan sangat menarik dan juga sangat bermanfaat, khususnya bagi teman-teman guru. Bagaimana kemudian kita bisa menciptakan kondisi pembelajaran di mana siswa tidak merasa terintimidasi, tetapi mereka boleh mencari pembelajaran dari kesalahan-kesalahan yang mereka buat, dan kita sebagai guru dapat memfasilitasi mereka sehingga tidak ada hukuman-hukuman yang berakibat meninggalkan momen-momen atau memori-memori yang tidak baik bagi siswa. Terima kasih Pak Anas dan Pak Tanis.